Dalam banyak tanpa Kristen, tidak akan ada negara Republik Indonesia. Pernyataan ini mungkin terdengar provokatif. Namun justru lahir dari logika sejarah yang tak terbantahkan. Selama ini, sebagian kalangan Muslim gemar menyebut bahwa Indonesia dijajah oleh kaum Kristen. Ini diakibatkan karena Belanda, bangsa yang datang dan berkuasa di Nusantara adalah pemeluk agama Kristen. Jika demikian, maka harus kita akui bahwa Kristenlah penyebab terbentuknya negara Indonesia, dan bukan Islam. Agar lebih jelas dan agar tidak gagal paham, tonton hingga tuntas. Penjajahan Belanda memang menyakitkan, tapi secara tidak langsung, kolonialisme mereka justru menyatukan kepulauan yang sebelumnya adalah bagian-bagian dari beberapa entitas. Artinya sebelum Belanda, Nusantara adalah kumpulan kerajaan-kerajaan yang saling berperang. Belanda datang dan menyatukannya dalam sistem administratif tunggal, Hindia Belanda, yang melahirkan apa yang disebut Indonesia. Jadi tanpa Belanda Indonesia tak akan pernah ada. Kita sering mendengar kalimat ini. Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun pertanyaannya, Indonesia yang mana? Sebab Indonesia, sebagai bangsa bahkan belum lahir saat itu. Istilah Indonesia, baru dipopulerkan oleh sarjana Eropa seperti James Richardson Logan dan George Windsor Earle pada abad ke-19, sekitar 1850-an. Namun sebagai identitas politik bangsa, kata ini baru diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928. Saat para pemuda menyatakan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Siapa yang sebenarnya dijajah? Sebelum Belanda datang, tidak ada satu entitas bernama Indonesia, melainkan puluhan kerajaan besar dan kecil. Seperti Majapahit, Demak, Banten, Mataram, Ternate, Tidore, Goa, dan Aceh, yang sering berperang satu sama lain. Kolonialisme datang bergantian. Portugis, 1512. Spanyol, 1521. Belanda, 1602-1942. Inggris, 1811-1816. Jepang, 1942-1945. Namun, penjajahan tidak pernah berlangsung serentak di seluruh Nusantara. VOC hanya menguasai Batavia sejak 1619. Sementara Aceh, baru ditaklukkan 1873-1904. Dan Papua, baru diadministrasikan sekitar 1898. Artinya, wilayah yang kini disebut Indonesia baru benar-benar seluruhnya di bawah kendali Belanda pada awal abad ke-20. Dari mana asal klaim 350 tahun? Angka itu hanyalah hitungan dari tahun berdirinya VOC, 1602, hingga pendudukan Jepang, 1942. Padahal selama ratusan tahun itu, Belanda belum menguasai seluruh wilayah. Faktanya, VOC hanya menguasai pelabuhan dan jalur rempah-rempah. Banyak daerah masih berdaulat dan berperang melawan Belanda. Perang Diponegoro, 1825-1830, Perang Aceh, 1873-1904, Perang Padri, 1821-1837. Jadi, rata-rata penjajahan efektif di sebagian besar wilayah Nusantara hanya 100 tahun sampai 150 tahun. Fragmentasi Nusantara sebelum Belanda datang. Sebelum kolonialisme, Kepulauan Nusantara sudah lama terpecah dan saling berperang. Contohnya, Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, berdiri di atas reruntuhan Majapahit. Namun setelah wafatnya Sultan Trenggana, Demak terpecah karena perebutan tahta antara Pati dan Jepara. Perang saudara ini melemahkan Demak dan membuka jalan bagi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam baru seperti Pajang dan Mataram, yang kemudian juga berperang antar sesama. Sejarawan M. Cherrycleves mencatat bahwa pada abad ke-16 hingga 17, Nusantara berada dalam perang tanpa akhir antar kerajaan-kerajaan pesisir dan pedalaman. Belanda hanya datang ke wilayah yang memang sudah terpecah. Apakah tanpa Belanda, Indonesia akan ada? Pertanyaan ini penting. Bila Belanda tidak datang, mungkinkah wilayah seluas Nusantara sekarang bisa bersatu menjadi satu negara? Tidak mungkin. Sebab sebelum kedatangan Belanda, setiap kerajaan memiliki sistem hukum, agama, dan politiknya sendiri. Demak, Aceh, Ternate, Goa,
Semuanya berdiri terpisah dan kerap berperang. Ironisnya, justru Belanda lah yang pertama kali menyatukan kepulauan ini secara administratif. Melalui Hindia Belanda, Netherlands East Indies. Mereka membuat satu sistem pajak, peta, hukum, dan administrasi, yang kemudian diwarisi oleh bangsa Indonesia setelah 1945. Sejarawan Adrian Vickers menulis, negara kolonial Belanda baru berdiri sebagai entitas yang utuh pada akhir abad ke-19. A History of Modern Indonesia, Cambridge University Press, 2005, halaman 22-23. Tanpa kesatuan administratif itu, kemungkinan besar yang lahir bukan Indonesia, melainkan puluhan negara kecil seperti Malaysia, Brunei, atau Filipina. Penjajahan versus penaklukan. Sekarang mari kita renungkan. Apa bedanya penjajahan dengan penaklukan? Penjajahan bersifat ekonomi dan sementara, seperti Belanda yang akhirnya pergi pada 1949. Penaklukan bersifat budaya dan permanen. Ia mengubah identitas, bahasa, dan agama rakyat setempat dan inilah yang dilakukan Islam. Ketika Belanda datang, penaklukan budaya terbesar sebenarnya sudah terjadi. Penaklukan oleh kerajaan-kerajaan Islam terhadap kerajaan Hindu-Buddha. Majapahit, Kediri, dan Singhasari tidak ditaklukkan Belanda, melainkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Goa, dan Cirebon. Itu adalah transformasi total yang mengubah wajah Nusantara. Agama, hukum, dan bahkan bahasa istana. Sebelum abad ke-15, mayoritas rakyat Nusantara beragama Hindu-Buddha. Kini, Islam menjadi agama mayoritas, sekitar 87%. Sementara Hindu tersisa hanya 1,7%, terbatas di satu pulau kecil, Bali. Jadi, perubahan besar itu bukan akibat kolonialisme Eropa, tetapi akibat proses penaklukan internal antar sesama bangsa Nusantara. Penjajahan bisa berakhir dengan kemerdekaan, tapi penaklukan budaya dan identitas bisa bertahan selamanya. Sebelum kita menyalahkan penjajahan Belanda sebagai akar dari semua penderitaan, kita perlu jujur pada sejarah. Belanda memang menindas, tapi mereka juga, tanpa sengaja, meletakkan fondasi kesatuan geografis dan administratif, yang kemudian menjadi Indonesia modern. Dan bahkan jauh sebelum Belanda datang, Nusantara sudah mengalami penaklukan oleh bangsanya sendiri. Karena kadang, penjajahan yang paling dalam bukan datang dari luar, melainkan dari perubahan yang kita sendiri pernah lakukan. Referensi 1. M. C. Reclefs, A History of Modern Indonesia since C1200. Stanford University Press, 2008. Kontrol politik Belanda yang efektif atas sebagian besar wilayah Indonesia baru tercapai pada akhir abad ke-19. Halaman 146-147. 2. Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Yale University Press, 1993. VOC hanya menguasai beberapa benteng pesisir. Wilayah pedalaman tetap di bawah kekuasaan lokal hingga abad ke-19. 3. Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press, 2005. Negara kolonial Belanda baru berdiri sebagai entitas yang utuh pada akhir abad ke-19. 4. George S. 1 MCHE Pronunciation Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, 1952. Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya memperluas kekuasaan administratif atas sebagian besar kepulauan, menyelesaikan proses yang memakan waktu 3 abad. 5. Kunto Wijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang, 2013. Yang dijajah selama 3 abad itu bukanlah Indonesia sebagai bangsa, melainkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. 6. H.J. de Graaf ETH Pigeaud, Kerajaan Islam pertama di Jawa, tinjauan sejarah politik abad ke-16 dan 17. Graffiti Pers, 1985. Merekam detail Perang Saudara Demak dan jatuhnya Majapahit sebagai awal terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam pesisir. 7. Denis Lombard, Nusa Jawa, Silang Budaya, Jilid kedua, Jaringan Asia. Gramedia, 1996.
menunjukkan bagaimana ekspansi Islam dan jaringan perdagangan membentuk ulang struktur politik Jawa sebelum kolonialisme. 8. Benedict Anderson. Imaginate Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1983. Anderson menjelaskan bahwa identitas nasional Indonesia tumbuh dari struktur kolonial Belanda, melalui sekolah, peta, sensus, dan administrasi yang menyatukan berbagai suku dalam satu kesadaran bersama. 9. Taufik Abdullah. Sejarah Nasional Indonesia 6, Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia. Balai Pustaka, 2008. Proses nasionalisme Indonesia berakar dari sistem kolonial Hindia Belanda. Pendidikan, birokrasi, dan batas-batas administratif yang ditetapkan Belanda justru menumbuhkan kesadaran sebagai satu bangsa. Kesimpulan. Sejarah bukan untuk disederhanakan, tapi untuk dipahami. Belanda bukan datang untuk menciptakan Indonesia, tapi justru karena kehadiran merekalah bangsa yang dulu merupakan bagian-bagian kecil kini bisa mengenal dirinya sebagai satu kesatuan. Jika Belanda tidak datang, bayangkan seandainya Belanda tidak pernah datang ke Nusantara. Tidak ada pelayaran VOC, tidak ada kolonialisme, tidak ada sistem pemerintahan tunggal yang memayungi pulau-pulau ini. Maka yang tersisa hanyalah kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Aceh dengan Islamnya yang kuat, Mataram yang ambisius, Banten yang bersaing, Goa yang ingin melebarkan pengaruh, serta kerajaan-kerajaan lokal di Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku yang hidup dalam orbitnya masing-masing. Mereka memiliki agama, bahasa, dan kepentingan politik yang berbeda. Tanpa kekuatan luar yang memaksa mereka tunduk di bawah satu struktur, tidak ada alasan bagi mereka untuk bersatu. Yang terjadi justru rangkaian konflik internal. Antara kerajaan Islam dengan kerajaan Hindu, antara kesultanan dengan komunitas adat. Dari situ, masa depan Nusantara akan terbentuk sangat berbeda. Mungkin di Sumatera lahir negara Islam Aceh. Di Jawa berdiri Kesultanan Mataram Raya atau bahkan pecah menjadi negara-negara kecil. Kalimantan dan Sulawesi menjadi wilayah independen dengan identitas etnis yang kuat. Papua mungkin tidak pernah dikenal dunia, tetap terisolasi dari arus global. Tidak ada nama Indonesia. Yang ada hanyalah gugusan negeri-negeri berdaulat dengan batas tak jelas. Seperti yang terjadi di Timur Tengah setelah kekhalifahan pecah. Atau seperti Asia Selatan, di mana agama menjadi dasar pemisah antara Pakistan, India, dan Bangladesh. Tanpa Belanda, tidak ada peta tunggal. Tidak ada bahasa pemersatu, tidak ada administrasi bersama. Dan tentu tidak ada pengalaman kolektif yang melahirkan rasa kebangsaan. Nusantara akan terus hidup sebagai mozaik yang tercerai-berai. Masing-masing berjalan dengan sejarahnya sendiri. Tanpa pernah mengenal satu nama yang kini kita sebut Indonesia. Mereka memiliki agama, bahasa, dan kepentingan politik yang berbeda. Tanpa kekuatan luar yang memaksa mereka tunduk di bawah satu struktur. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bersatu. Yang terjadi justru rangkaian konflik internal. Antara kerajaan Islam dengan kerajaan Hindu, antara kesultanan dengan komunitas adat. Dari situ, masa depan Nusantara akan terbentuk sangat berbeda. Mungkin di Sumatera lahir negara Islam Aceh. Di Jawa berdiri Kesultanan Mataram Raya atau bahkan pecah menjadi negara-negara kecil. Kalimantan dan Sulawesi menjadi wilayah independen dengan identitas etnis yang kuat. Papua mungkin tidak pernah dikenal dunia, tetap terisolasi dari arus global. Tidak ada nama Indonesia. Yang ada hanyalah gugusan negeri-negeri berdaulat dengan batas tak jelas. Seperti yang terjadi di Timur Tengah setelah kekhalifahan pecah. Atau seperti Asia Selatan, di mana agama menjadi dasar pemisah antara Pakistan, India, dan Bangladesh. Tanpa Belanda, tidak ada peta tunggal. Tidak ada bahasa pemersatu, tidak ada administrasi bersama. Dan tentu tidak ada pengalaman kolektif yang melahirkan rasa kebangsaan. Nusantara akan terus hidup sebagai mozaik yang tercerai-berai. Masing-masing berjalan dengan sejarahnya sendiri. Tanpa pernah mengenal satu nama yang kini kita sebut Indonesia. Jadi, karena Belanda hadir, yang oleh Muslim menyebutnya Kristen penjajah, justru dari situlah Indonesia terbentuk. Mereka yang dengan lantang mencap Belanda sebagai Kristen penjajah, tanpa sadar sedang menolak fakta sejarah. Bahwa tanpa kehadiran Kristen Eropa itu,
tidak akan pernah lahir negara bernama Indonesia. Jika tetap ingin memegang pandangan bahwa Belanda adalah penjajah Kristen, maka harus juga diakui dengan jujur bahwa kedatangan peradaban Kristenlah yang secara tidak langsung mendorong lahirnya kesadaran kebangsaan, sistem pendidikan modern, dan pada akhirnya, berdirinya Republik Indonesia. Itulah ironi sejarah yang sering dihindari untuk diucapkan, yang disebut penjajah, itulah yang tanpa sengaja menyatukan Nusantara. Dan tanpa Kristen penjajah itu, mungkin hingga hari ini, kita tak pernah mengenal kata Indonesia. Sebagai tambahan, sekarang mari kita baca berupa kutipan dari buku para ahli sejarah untuk menambahkan dan mempertegas referensi sebelumnya. Pertama, bangsa bukanlah entitas alami, melainkan komunitas yang dibayangkan, imaginate community, yang lahir dari struktur kolonial modern, seperti sensus, peta, dan pendidikan barat. Penjelasan. Anderson menjelaskan bahwa kesadaran nasional di dunia kolonial, termasuk Indonesia, lahir justru dari sistem administrasi kolonial barat. Belanda melalui sekolah, birokrasi, dan bahasa pengantar secara tidak sengaja menciptakan kesadaran kebangsaan Indonesia. Artinya, Indonesia adalah produk imajiner yang terbentuk melalui sistem kolonial Belanda. Oleh Benedict Anderson, Imaginate Communities, 1983. Kedua, The Netherlands Indies provided the territorial and administrative framework that later became the Republic of Indonesia. Penjelasan. Rikles menegaskan bahwa Hindia Belanda menyediakan kerangka wilayah dan administrasi yang menjadi dasar berdirinya Indonesia modern. Tanpa struktur itu, wilayah Nusantara tidak akan pernah menjadi satu entitas politik. Artinya, kolonialisme Belanda membentuk peta dan sistem yang diwarisi Indonesia. Oleh M. C. Rikles, A History of Modern Indonesia since C1200, 2008. Ketiga, kolonialisme tidak hanya menindas, tetapi juga memunculkan proses integrasi sosial politik yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya nasionalisme. Penjelasan. Sartono, sejarawan Indonesia sendiri, mengakui bahwa kolonialisme adalah paradoks, menindas sekaligus membentuk kesadaran baru. Nasionalisme Indonesia adalah anak kandung kolonialisme. Artinya, ironi ini sesuai dengan narasi penjajah yang menyatukan Nusantara. Oleh Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 1993. Keempat, Islam di Indonesia menemukan bentuk politiknya melalui pengalaman kolonialisme, bukan sebelumnya. Penjelasan. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa pengalaman dijajah Belanda memaksa umat Islam beradaptasi dalam sistem politik modern, dan dari situ lahirlah konsep umat yang bertransformasi menjadi bangsa. Artinya, tanpa kolonialisme Barat, yang diidentikan dengan Kristen Eropa, konsep bangsa dalam politik Islam Nusantara tidak akan lahir. Oleh Kunto Wijoyo, Identitas Politik Umat Islam, 1997. Kelima, Dutch colonialists unintentionally laid the foundations for Indonesian unity through common economic systems, administrative boundaries, and the spread of Western education. Penjelasan. Reid menyebut Belanda secara tidak sengaja membangun fondasi kesatuan Indonesia melalui sistem ekonomi dan pendidikan modern Barat. Artinya, penjajah Kristen secara faktual menjadi penyatu geografis dan administratif Nusantara. Oleh Anthony Reid, The Indonesian National Revolution, 1945-1950, 1974. Keenam, The boundaries of modern Indonesia follow closely those of the Dutch East Indies. Penjelasan. Peta Indonesia modern hampir identik dengan peta Hindia Belanda. Artinya, secara geopolitik, keberadaan Indonesia hari ini adalah warisan langsung dari kolonialisme Belanda. Oleh Robert Tripp, Historical Atlas of Indonesia, 2000. Kesimpulan akademik. Secara ilmiah, memang benar bahwa kesadaran nasional Indonesia muncul dari struktur kolonial Belanda. Wilayah Indonesia modern mengikuti batas Hindia Belanda. Pendidikan dan administrasi Barat, Kristen Eropa, menjadi fondasi sistem modern Indonesia. Tanpa Belanda, Kristen penjajah kata Muslim, takkan lahir Indonesia, bukan sekadar opini tajam tetapi refleksi sah dari analisis sejarah modern, sebagaimana dijelaskan oleh para sejarawan dunia dan Indonesia sendiri. Pertanyaan nyeleneh buat saudara Muslim.
Kalau Belanda benar menjajah Indonesia sejak tahun 1602, maka tolong sebutkan, siapa presiden, perdana menteri, atau raja Indonesia, dari tahun 1602 sampai 1945? Siapa nama pemimpin Indonesia waktu VOC berdiri? Siapa presiden kita saat Raffles memimpin Jawa? Dan siapa kepala negaranya ketika Jepang menyerbu tahun 1942? Jawabannya, tidak ada. Karena yang disebut Indonesia belum lahir. Indonesia baru lahir setelah Belanda pergi. Sebelumnya, yang ada hanyalah ratusan kerajaan dan kesultanan yang berdiri sendiri, tanpa satu nama, satu bendera, atau satu wilayah yang disepakati bersama. Sebagian orang mungkin berpatokan pada Sumpah Pemuda 1928 sebagai awal munculnya semangat kebangsaan Indonesia. Namun, bahkan di momen bersejarah itu, batas wilayah Indonesia belum pernah benar-benar jelas. Ketika para pemuda bersumpah, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia, mereka belum tahu persis di mana batas tanah air satu itu dimulai dan berakhir. Apakah mencakup Papua? Apakah Kalimantan bagian utara, yang kini Malaysia? Atau hanya Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi? Tak ada yang bisa menjawabnya pasti, karena negara bernama Indonesia belum berdiri secara nyata. Baru setelah Belanda meninggalkan Hindia Belanda dan kekuasaan kolonial mereka diserahkan, nama Indonesia memiliki bentuk politik yang konkret wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional. Jadi, jika ditarik akar sejarahnya, Indonesia baru ada setelah penjajah pergi. Dan ironinya, kerangka yang disebut Indonesia hari ini adalah warisan langsung dari peta dan sistem yang dibuat Belanda yang kata Muslim Kristen penjajah. Jadi jelas dengan klaim Muslim itu maka sudah dipastikan karena Kristenlah Indonesia baru ada dan terbentuk. Catatan tambahan, logika dan fakta sejarah. Jika kita berpikir secara logis, dengan melihat fakta sejarah apa adanya, maka terbentuknya negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme Belanda. Bayangkan seandainya pada masa itu, Papua Nugini, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berada di bawah kekuasaan Belanda, bukan Inggris atau Spanyol. Maka dapat dipastikan, seluruh kawasan itu akan berada dalam satu sistem administratif dan hukum yang sama, yakni di bawah payung kekuasaan Hindia Belanda. Satu struktur pemerintahan, satu bahasa pengantar resmi, dan satu model birokrasi kolonial. Dan ketika kesadaran kebangsaan mulai tumbuh di abad ke-20, wilayah-wilayah itu kemungkinan besar akan ikut menjadi bagian dari negara yang kini kita sebut Indonesia. Karena itulah, secara objektif, lahirnya Indonesia adalah konsekuensi langsung dari sistem kolonial Belanda, bukan karena peran Islam, bukan karena Kristen pribumi, bukan pula karena Hindu, Buddha, atau suku tertentu. Tidak ada satupun agama atau etnis lokal yang memiliki kekuatan untuk menyatukan pulau-pulau ini dalam satu entitas politik. Yang menyatukannya adalah administrasi kolonial, yang kemudian tanpa disadari menjadi fondasi terbentuknya Indonesia modern. Apalagi jika kita menilik kenyataan sejarah pada masa itu. Islam tidak pernah menjadi kekuatan pemersatu di Nusantara. Yang ada justru sebaliknya. Kerajaan-kerajaan Islam saling berperang, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal non-Islam, dan bahkan bertempur sesama kerajaan Islam sendiri. Dari Malaka, Demak, Mataram, hingga Ternate dan Tidore sejarah mereka lebih banyak diwarnai perebutan kekuasaan daripada upaya membangun kesatuan bangsa. Logika apa yang bisa membenarkan bahwa Islam saat itu mampu melahirkan Indonesia? Faktanya, tidak ada satupun kekuatan Islam di abad-abad itu yang memiliki visi nasional melampaui batas kerajaan mereka sendiri. Dan bila kita melompat ke abad ke-20, pemberontakan di TII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, menunjukkan dengan gamblang bahwa sebagian kelompok Islam justru ingin mengganti dasar negara dan memecah belah persatuan yang baru terbentuk. Bahkan hingga kini, dalam era modern, masih ada sebagian kelompok yang terang-terangan ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Dengan kata lain, tanpa Belanda, tidak ada kerangka wilayah, tidak ada hukum bersama, dan tidak ada identitas politik tunggal. Dan tanpa itu semua, Indonesia hanya akan menjadi sebuah ide yang tak pernah menjadi negara. Karena itu, sadarlah wahai saudara sebangsa yang beragama Islam. Benar, tidak semua umat Islam bersikap demikian. Benar, banyak tokoh Muslim yang turut berjuang dalam membentuk Indonesia. Tetapi mari jujur pada sejarah. Sebagian kelompok Islam juga menjadi faktor perpecahan.
Dan sebagian lain masih terus membawa pola pikir sempit, yang mengklaim bahwa Islam adalah satu-satunya kekuatan pembentuk bangsa ini. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Justru karena datangnya kekuatan Eropa yang disebut Kristen penjajah, lahirlah kesadaran politik yang mempersatukan seluruh kepulauan ini. Silakan renungkan. Dan tonton video lanjutan berjudul, Pejuang Kristen versus Pejuang Muslim, tautan saya sertakan di deskripsi.